Puji Tuhan, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur pada saat ini kita masih diberi kesempatan kembali untuk bisa bertemu kembali dan boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, baik sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa lebih dulu kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita, memberkati kita lewat firman yang kita dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Engkau telah memberi kami kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan menolong kami, berikan hikmat pengertian oleh-Mu sehingga boleh mengerti, memahami firman-Mu dan juga urapi hamba dan orang yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus senantiasa menolong, menyertai, memberkati kita semua, dan apapun yang dikerjakan, dilakukan oleh kita semua boleh diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan memberikan kepada kita semua tubuh yang kuat dan sehat, dan juga kita boleh senantiasa berada di dalam penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan tangan kasih-Nya yang kuat. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, mari sebelum kita lebih jauh berbicara, kita akan lihat Alkitab kita sama-sama yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17 dan 18. Saya akan baca buat kita semua. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah ayat-ayat yang terpendek dalam Alkitab kita. Nah, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, surat ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Tesalonika pada waktu itu, agar mereka bersukacita senantiasa, agar mereka tetap berdoa, agar mereka mengucap syukur di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita semuanya. Pada hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan berkhotbah tentang hidup bahagia. Ya, tema khotbah saya pada hari ini adalah hidup bahagia. Walaupun kita berada di tengah situasi pandemi COVID-19, masa yang sulit dan sukar buat sebagian besar orang, tetapi bukan berarti kita tidak mampu atau tidak bisa bersuka cita, tidak bisa berdoa atau tidak bisa mengucap syukur, karena disitulah yang membawa kita untuk bisa memiliki hidup bahagia. Ya, hidup bahagia. Ya, di tengah situasi kondisi yang sulit hari ini, bukan berarti kita tidak bisa hidup bahagia. Kita semua bisa hidup bahagia, karena hidup bahagia merupakan sebuah keputusan hati yang harus diambil, karena hidup bahagia merupakan sebuah pilihan yang harus kita pilih. Dia tidak datang begitu saja dalam kehidupan kita tanpa kita memilihnya. Dia tidak bisa datang begitu saja dalam kehidupan kita tanpa kita yang memutuskan hati kita untuk hidup bahagia. Ya, hidup bahagia. Nah, Bapak Ibu cintai Tuhan, pada hari ini kita akan belajar ada 3 hal yang bisa membuat hidup kita bahagia. Ya, hidup bahagia. Hidup bahagia yang pertama, kita bersuka cita senantiasa. Pada waktu kita bersuka cita senantiasa, maka itu akan menolong kita, membuat kita memiliki hidup yang bahagia. Ya, membuat kita bisa hidup bahagia. Hidup bahagia pada saat kita bersuka cita senantiasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini di tengah situasi pandemi COVID-19 yang sulit, ada banyak hal yang sulit mungkin menekan hidup kita, menghimpit kehidupan kita, sehingga akhirnya kita kehilangan sukacita, sehingga akhirnya mungkin membuat kita tidak mampu bersukacita karena himpitan hidup, tekanan hidup. Nah, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah senantiasa walaupun keadaan sulit, walaupun keadaan sukar. Putuskan, ya, ambil pilihan untuk bersukacita senantiasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena ini merupakan kunci atau merupakan hal yang bisa membuat kita hidup bahagia pada waktu kita bersukacita senantiasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di bagian Alkitab yang lain dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi tubuh kita. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh sebab itu, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Karena pada waktu kita bersukacita di dalam segala hal, atau selalu bersukacita, maka itu akan membuat hidup kita bahagia. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin kita bertanya, bagaimana caranya saya bisa bersukacita, bergembira, sedang saya mengalami hal yang sulit pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, hidup bahagia bukanlah datang begitu saja dalam kehidupan kita, tetapi itu merupakan sebuah pilihan pada saat engkau dan saya, ya, bersukacita senantiasa. Kita yang putuskan untuk bersukacita, walaupun situasi mungkin sulit, situasi dan keadaan sukar yang kita hadapi, tapi bersukacita senantiasa. Kita harus putuskan untuk bersukacita. Ya, bersukacita, karena itu akan menolong kita, membuat kita memiliki
hidup bahagia. Ya, hidup bahagia. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini hal yang pertama. Hal yang kedua, ya, yang dapat menolong kita, membuat kita bisa hidup bahagia. Ya, hidup bahagia pada saat kita tetap berdoa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan putus-putus berdoa. Tetaplah berdoa setiap hari, setiap waktu kita berdoa kepada Tuhan. Karena dengan doa, disitulah letak kekuatan kita orang percaya. Pada waktu kita berdoa, ada hal tidak mungkin dapat menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Pada saat kita berdoa, ada hal tidak bisa bersama dengan Tuhan jadi bisa. Pada saat kita berdoa, ada hal yang tidak ada boleh menjadi ada dengan pertolongan Tuhan. Karena pada waktu kita berdoa, kita sedang mengandalkan Tuhan. Pada waktu kita berdoa, kita sedang melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Nah, oleh sebab itu, Tuhan sebetulnya ingin menolong kita, ya, dalam situasi dan keadaan yang sulit sekalipun, Dia memberikan dirinya untuk menolong kita. Oleh sebab itu, mari tetaplah berdoa. Ini hal yang kedua, merupakan kunci atau hal yang bisa membuat kita hidup bahagia walaupun di tengah situasi yang sulit. Pada saat kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan, jawaban doa dari Tuhan turun atas kita, dan kita bisa tetap hidup menghadapi segala hal yang kita hadapi pada hari-hari ini. Bapak ini kasih Tuhan, ini hal yang kedua, tetaplah berdoa supaya kita bisa memiliki hidup bahagia. Hal yang ketiga yang dapat menolong kita bisa hidup bahagia, ia adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengucap syukur ini hal yang luar biasa. Ya, mengucap syukur ini yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki dari setiap kita. Dalam setiap hal, setiap perkara yang sulit sekalipun, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dalam segala hal yang kita alami pada hari ini. Seperti bangsa Israel, pada saat mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka bukan bersyukur, tapi mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, akhirnya Tuhan marah kepada mereka. Nah, oleh sebab itu, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah mengucap syukur. Walaupun di tengah situasi yang sulit, yang sukar, Tuhan minta, Tuhan ingin kita mengucap syukur. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, pada saat kita mengucap syukur, ada kekuatan Allah yang akan menolong menyertai kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, belajar dari bangsa Israel yang tidak bersyukur, tapi mereka bersungut-sungut. Tuhan marah dan menghukum mereka. Tapi pada waktu kita mengucap syukur, Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, satu kali ada cerita ketika seorang kaya melihat seorang miskin yang sedang berjalan di depan rumahnya. Orang kaya ini berkata dalam hatinya, syukurlah saya tidak seperti orang miskin itu. Lalu kemudian orang miskin ketika melihat seorang pengemis sedang berjalan di depannya, dia berkata dalam hatinya, syukurlah walaupun saya miskin, tapi saya tidak menjadi pengemis seperti orang tersebut. Kemudian ketika seorang pengemis ini melihat ada ambulan lewat di depannya dan ada orang sakit di dalamnya, dia berkata, syukurlah walaupun saya mengemis, tetapi saya diberikan tubuh yang sehat, tidak sakit seperti orang yang ada di dalam ambulan tersebut. Nah, ketika orang yang sakit berada dalam ambulan tiba di rumah sakit dan dirawat, ketika itu dia melihat ada troli yang membawa peti jenazah. Kemudian orang sakit ini berkata, syukurlah walaupun saya sakit, tapi saya tidak meninggal seperti orang yang ada dalam peti jenazah tersebut. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, hanya orang mati yang tidak bisa bersyukur, tetapi semua orang bisa mengucap syukur ketika masih ada nafas dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, masih diberikan waktu, masih diberikan nafas hidup, mari mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita, dan inilah kekuatan kita untuk bisa menjadikan kita hidup bahagia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada banyak orang ketika diberi banyak sama Tuhan, ketika diberi segala sesuatu sama Tuhan, tidak bersyukur. Nah, tetap mereka mengeluh, tetap mereka kurang. Tapi pada saat kita walaupun memiliki sedikit harta, tapi bisa mengucap syukur, itu adalah suatu kebahagiaan bagi kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pernahkah mendengar cerita ketika orang kaya yang punya banyak harta tetapi tidak mampu bersyukur? Ya, yang ada mengeluh, tapi ada orang miskin yang hanya makan nasi mungkin dan garam, tapi dalam hatinya bisa bersyukur. Walaupun orang mungkin kesana kemari berjalan kaki, tapi tetap ada ucapan syukur. Tapi ada kalanya orang kaya yang naik mobil mewah, dia tidak mampu mengucap syukur. Tetap ada keluhan, tetap ada hal-hal yang tidak mampu membuat orang tersebut mengucap syukur. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebab itu mengucap syukur juga merupakan sebuah keputusan hati yang harus kita ambil, harus kita pilih. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi di dalam masa yang sulit, yang sukar, di tengah pandemi COVID-19 ini, ya, hidup bahagia merupakan sebuah keputusan hati yang harus kita buat. Ya, hidup bahagia merupakan sebuah pilihan yang harus kita ambil.
karena Engkau dan saya memilih, yang memutuskan, bukan datang begitu saja, atau bukan orang lain yang memberikan hidup bahagia, tapi kita yang putuskan untuk memiliki hidup bahagia. Hidup bahagia. Saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu tolong kita semua dan mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk bisa hidup bahagia. Sesungguhnya kami dapat hidup bahagia karena hidup bahagia merupakan keputusan, pilihan yang harus kami ambil. Oleh sebab itu kami mau mengambil keputusan, memilih untuk hidup bahagia dengan cara bersuka cita senantiasa, karena hati yang gembira adalah obat bagi kami, dapat menyehatkan tubuh kami. Dan juga kami mau tetap berdoa, karena waktu kami berdoa, letak kekuatan kami ada pada Tuhan, dan Tuhan yang akan menolong, akan memberikan belas kasihan kepada kami. Dan kami juga mau Tuhan mengucap syukur di dalam segala hal, karena waktu kami bersyukur, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga ada penyertaan Tuhan, ada belas kasihan Tuhan, ada berkat Tuhan turun bagi kami. Tolong kami semua Tuhan untuk memiliki hidup bahagia, supaya kami bisa memuliakan nama Tuhan walaupun di tengah situasi keadaan yang sulit dan sukar di masa pandemi ini. Tuhan berkati kami dan tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.